Shalom, selamat hari Minggu. Setiap rekan-rekan yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama Tuhan. Berikan sikap yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami ya Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Dengan sikap lebih lagi, mari katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang
Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan nyata atas kami ya Bapa. Engkau yang memberikan hati untuk kami menerima urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami terus merindukan ya Bapa untuk memandang wajah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Buat kami terus bersorak-sorak, bersuka cita ya Tuhan untuk mengikuti proses-Mu ya Tuhan, untuk bertumbuh secara nyata dan penuh ya Tuhan di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan yang disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di bawah kaki Ku pakai kuasa ku pakai kuasa dari Raja Mulia. bila Allah
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mandang wajah-Mu ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku kasih-Mu padaku semakin
Shalom, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga hari ini kami boleh kembali bisa beribadah, menikmati anugerah Tuhan yang melimpah atas kami. Mari Bapa, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Jamah hati kami, biarkan hati kami sama seperti tanah yang gembur, sehingga ketika benih ini ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan berkali-kali lipat buah-buah dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan pakai, Tuhan urapi, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Sungguh bersukacita bisa kembali melayani saudara dalam firman Tuhan pada hari ini. Walaupun kita dalam keadaan yang sedang beradaptasi dengan gaya hidup yang baru ya, new normal. Mari kita di dalam keadaan seperti ini, walaupun dalam masa sukar, di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tidak menentu, kita sama-sama tetap memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa kita tidak sendiri. Dia mengirimkan penolong yang lain yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita jalan keluar ketika kita berada di dalam pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kita. Kita tidak sendiri sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rohnya ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan kita di dalam tema perjumpaan dengan Roh Kudus. Nah, hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang perjumpaan dengan Roh Kudus, sebab hari ini juga bertepatan dengan hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta kita tahu bahwa setelah 50 hari kebangkitan Kristus, Tuhan berjanji dalam 40 hari perjalanan menampakkan diri kepada murid-murid. Kemudian ketika dia mau naik ke surga, dia berjanji bahwa murid-murid untuk tetap tinggal di Yerusalem, berkumpul di sana, berdoa di sana, karena nanti Tuhan akan mencurahkan rohnya atas murid-murid, dan ketika mereka dipenuhi oleh roh, mereka akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, hari ini kita akan secara khusus berbicara tentang hal tersebut, karena hari ini juga bertepatan dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita berbicara tentang perenungan mengenai Roh Kudus, kita sudah belajar begitu banyaknya pemahaman tentang Roh Kudus ini dalam 1 bulan ini. Kita tahu bahwa Roh itu ada bersama-sama dengan kita. Kita tahu bahwa Roh itu diberikan Allah atas kita. Kita tahu bahwa Roh itu memimpin kita, menuntun kita kepada kebenaran. Dan kita juga tahu bahwa Roh itu sebagai materai, bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Nah, ketika kita melihat bagaimana Roh itu dicurahkan kepada murid-murid, kepada para rasul, kepada orang-orang yang berkumpul menanti-nantikan pencurahan Roh itu, maka kita dapat menemukan berbagai macam hal, berbagai macam pelajaran yang dapat memberikan pemahaman baru bagi kita, untuk kita mengerti bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh bukan orang-orang sembarangan. Sebab apa? Sebab Tuhan menyatakan secara khusus bahwa orang-orang yang akan menerima Roh ketika mereka melakukan beberapa hal. Dan untuk itu, saya ingin ajak kita untuk merenungkan mengenai hal tersebut. Dan mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media,
Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Saudara yang kasih, peristiwa pencurahan Roh Kudus sehingga terjadi manifestasi fenomena murid-murid atau orang-orang yang berkumpul pada saat itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, sehingga orang-orang yang di luar dari Yudea, di luar dari Galilea, di luar dari Yerusalem terkagum-kagum, tercengang-cengang, sebab mereka yang datang berkumpul di sana adalah mereka orang-orang yang berbeda, orang-orang Yahudi di perantauan. Mereka kembali untuk merayakan Pentakosta punyanya Yahudi. Jadi Pentakosta yang sebenarnya terjadi adalah perayaan di mana memperingati Pesah, gitu ya, Paskah Yahudi. Setelah 50 hari kemudian mereka merayakan itu untuk memperingati kebaikan Tuhan dan juga sekaligus juga mempersembahkan hasil panen kepada Tuhan, kepada Allah pada saat itu. Nah, mereka lagi berkumpul. Dalam perkumpulan itu tiba-tiba terjadi manifestasi yang luar biasa. Dikatakan bahwa mereka mendengar bunyi, kemudian mereka berkerumun dan mereka akhirnya bingung dan masing-masing heran karena melihat murid-murid atau rasul-rasul pada saat itu berkata-kata dengan bahasa yang bukan bahasa orang Galilea, tapi bahasa yang lain. Nah, hal tersebut membuat mereka tercengang, mereka heran, kemudian mereka ada yang berkata-kata, apakah artinya ini? Tapi ada juga yang menyindir mereka yang berkata bahwa mereka sedang mabuk anggur. Dan anggur yang dimaksudkan di sini bukan anggur yang berfermentasi, tapi anggur manis, sama seperti sirup anggur gitu. Jadi sebuah sindiran yang diberikan kepada murid-murid pada saat itu. Nah, saudara yang kekasih, apakah makna dari kepenuhan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Apa yang terjadi ini adalah merupakan penggenapan yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel. Ya, Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 berkata begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi ini adalah sebuah penggenapan nubuatan yang diberikan oleh kitab Yoel sebelumnya, bahwa nanti bahwa anak-anak muda akan dipenuhi oleh Roh, semua manusia akan dipenuhi oleh Roh, dan anak-anak muda akan bangkit, mereka akan bernubuat, kemudian orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi, taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan pada saat itu. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh akan dipenuhi dengan manifestasi yang telah dinubuatkan dalam kitab Yoel. Nah, saudara yang kasih, karena ini adalah hari-hari terakhir pada zaman akhir yang telah mulai, maka semua orang diperhadapkan dengan tantangan untuk menerima Yesus atau tidak. Makanya Rasul Petrus di dalam khotbahnya yang pertama itu dia mengatakan bahwa pasal 2 ayat 17 dia berkata, setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka, ada orang-orang yang mabuk karena anggur, akhirnya Petrus berdiri dan Petrus berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua mendapatkan mimpi. Ini adalah sebuah kutipan yang diambil dari Yoel pasal yang ke-2 ayat 28 dan 29 tadi. Dan inilah memulainya masa akhir, zaman akhir, sehingga akhirnya pada hari terakhir ini semua akan diperhadapkan dengan pilihan. Mereka mau menerima Mesias itu atau tidak, mereka mau menerima Yesus itu atau tidak, mereka mau menerima kerajaan Allah itu atau tidak. Sehingga di dalam pasal 3 ayat 19 Petrus menantang mereka untuk berkata bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, kata sadar dan bertobatlah ini di dalam NIV berbunyi, maka bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah.
Tentunya orang-orang Yahudi pada saat itu yang mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, mereka tentu akan membingungkan karena mereka tahu bahwa selama mereka hidup, mereka berjalan bersama-sama dengan Allah mereka. Tetapi ketika Petrus berkata bahwa bertobatlah atau berbaliklah kepada Allah, maka tentu orang akan bingung. Apa yang dimaksudkan? Tentunya akhirnya kita lihat dalam garis besar kerangka khotbahnya Petrus menjelaskan bagaimana bangsa Israel telah menjelakakan Yesus, bangsa Israel telah menyalibkan Yesus, dan Yesus datang untuk menebus mereka, dan mereka yang dapat diselamatkan adalah mereka yang mau percaya, memberi diri mereka untuk dibaptis, dan mereka akan dipenuhi oleh Roh Tuhan juga. Apa yang terjadi kepada murid-murid itu pun juga akan terjadi kepada mereka. Nah, para murid-murid, kita harus memahami bahwa para murid-murid ini diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, gitu ya. Allah mencurahkan rohnya kepada murid-murid supaya menyanggupkan mereka untuk bersaksi. Ingat loh, bahwa karunia yang nampak dari mereka itu bukan untuk keren-kerenan, itu bukan untuk pertunjukan show, untuk menunjukkan bahwa saya lebih rohani dari mereka atau bukan, tetapi karunia yang diberikan kepada mereka untuk mereka dapat menjadi saksi untuk Kristus. Sebab itu telah Tuhan Yesus janjikan di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, ketika engkau menerima roh atasmu, maka kamu akan menjadi saksi dari Yudea, Samaria, dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Artinya ketika mereka mendapatkan karunia itu, kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, maka mereka akan menjadi saksi untuk bersaksi bagi Kristus, menginsyafkan orang akan dosa mereka, menyatakan kebenaran dan penghakiman Allah, sehingga mereka yang mendengarkan itu berbalik dari dosa kepada keselamatan yang ada di dalam Kristus. Itulah yang dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Roh Kudus yang tercurah, yang memenuhi para rasul dan murid-murid yang berkumpul pada saat itu, menyatakan sifatnya sebagai roh yang rindu dan berusaha untuk menyatakan, memampukan, mempersiapkan, memperlengkapi murid-murid untuk terjadinya penyelamatan dari setiap bangsa. Sehingga mereka yang menerima baptisan dalam roh dipenuhi dengan kerinduan yang sama untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Jadi hari Pentakosta merupakan awal dari penginjilan dunia sebenarnya. Kalau dulu bangsa Yahudi berpikir bahwa mereka adalah umat yang eksklusif. Ketika Yesus datang dan terjadi pencurahan Roh Kudus ini, maka keselamatan yang dahulunya dirancangkan hanya kepada bangsa Yahudi akhirnya mulai terbuka untuk kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan para rasul yang diperlengkapi itu menjadi pelayan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bukan hanya memberitakan tentang Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan, kemudian menuntun orang lain kepada pertobatan dalam iman kepada Kristus, tetapi mereka juga mempengaruhi orang-orang yang bertobat untuk menerima karunia-karunia, memperlengkapi mereka untuk menjadi saksi lagi bagi Kristus. Artinya tongkat estafet yang mereka terima dari Kristus, mereka memberikan itu kepada orang-orang yang telah menerima Kristus, berbalik kepada Kristus, bertobat kepada Kristus, kemudian diperlengkapi dengan Roh Kudus, kemudian mereka memberikan tongkat estafet itu bagi mereka untuk pergi dan menjadi saksi Kristus untuk karya penyelamatan bangsa-bangsa. Nah, lewat baptisan dalam roh ini, para pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Kristus. Ingat, job description orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berbicara tentang kadar rohani seseorang. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia mengambil bagian sebagai alat, mengambil bagian sebagai orang-orang yang melanjutkan karya Kristus di dalam dunia ini. Artinya, dalam kuasa Roh Kudus mereka terus melakukan dan mengerjakan hal yang sama yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Itulah pesan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19, bahwa ajarlah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu.
Nah, begitu sebaliknya, mereka yang menerima pengajaran ini pun mereka akan pergi menjangkau bangsa-bangsa, memberitakan kebaikan Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian mengajarkan apa yang telah mereka terima daripada para rasul sebelumnya atau para pemimpin sebelumnya. Dan itu terus menerus. Artinya kita yang dipenuhi oleh Roh, kita yang telah berbalik, tujuan akhir kita bukan hanya pada percaya kepada Kristus, tapi kita pun menjadi saksi untuk memberitakan karya Kristus. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan diperlengkapi dengan karunia yang diberikan kepada kita sama seperti kepada para rasul? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saudaraku yang kekasih, saya menemukan ada 3 hal yang dapat membuat seseorang dapat dipenuhi oleh Roh dan kemudian dapat menjadi saksi bagi Kristus. Yang pertama adalah dia harus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Tanpa perjumpaan dengan Yesus, maka kita tidak akan pernah mengenal Yesus dan karyanya, dan kemudian diperlengkapi dengan Roh-Nya untuk melakukan pekabaran Injil. Mungkin banyak orang yang dapat pergi dan bersaksi tentang Kristus sebagai knowledge, sebagai pengetahuan saja, tapi pengetahuan yang kosong tanpa kuasa. Sebab apa? Tidak ada manifestasi Roh di sana yang bekerja untuk mempertobatkan orang, kecuali hanya dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka bawa. Dan itulah yang dikatakan sebagai filsafat-filsafat kosong. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh, seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seseorang yang menjadi saksi Kristus sebagai job description-nya dia harus orang yang telah berjumpa dengan Kristus. Nah, dalam perjumpaan dengan Kristus, dia harus menyambut Yesus dengan hati yang terbuka. Kemudian dia harus mengaku dan percaya, mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan selamatkan. Kata Paulus, kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena inilah yang terjadi di dalam diri murid-murid. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap, murid-murid ragu, murid-murid tidak percaya, murid-murid bimbang, dan akhirnya pergi meninggalkan apa yang menjadi panggilan mereka selama mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa lihat itu terjadi pada Thomas dan juga kepada Petrus. Dalam Yohanes pasal 14, ketika Yesus berbicara mengenai dia akan pergi ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita semua, bagi murid-murid khususnya. Dan kemudian Thomas berkata, Tuhan, kalau engkau mau kemana? Kami tidak tahu engkau mau kemana, jadi kami mau ikut kemana begitu. Kemudian akhirnya Tuhan menyampaikan ayat yang terkenal ini, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena ketidakpercayaannya atau ketidakpengetahuannya atau kebingungannya Thomas, sehingga akhirnya Yesus mengeluarkan pernyataan tersebut. Bukan hanya cuma itu, kekhawatiran Thomas pun juga waktu Tuhan melakukan perkara yang ajaib dengan kebangkitannya Lazarus, membangkitkannya Lazarus. Thomas pun khawatir bahwa jangan-jangan peristiwa itu Tuhan akan dibunuh melalui peristiwa-peristiwa yang demikian. Karena dalam tanda petik, apa yang Yesus lakukan bagi bangsa Yahudi itu adalah hal yang tidak baik atau hal yang menghujat Tuhan. Karena Yesus banyak melakukan perkara-perkara yang demikian. Dan kalau seandainya Yesus terus melakukan perkara-perkara tersebut, maka bisa saja Yesus ditangkap dan bisa mengalami bahaya bagi nyawanya. Tetapi itu sudah terjadi, bahwa Yesus memang disalibkan, dan apa yang dikhawatirkan oleh Thomas memang terjadi. Tapi itu bukan poinnya. Karena memang Mesias, anak manusia, datang menebus manusia dengan cara dia harus mengalami penderitaan besar itu. Tapi Thomas sebagai dirinya manusia dan seorang Yahudi tidak mau itu terjadi. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan, kemudian Yesus mati, dikuburkan, kabar tentang kebangkitannya datang sampai ke telinganya Thomas. Orang-orang murid-murid berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Apa yang Thomas katakan? Kalau seandainya sebelum dia ke sini dan saya mencucukkan jari saya ke dalam tangannya yang berlubang paku itu, maka saya tidak percaya. Itu yang Thomas katakan.
Orang yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun dalam perjalanannya, orang yang menjadi murid Yesus, orang yang dekat dengan Yesus, orang dalam lingkaran pertama dengan Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus membangkitkan orang mati, melihat Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh. Yesus melakukan berbagai macam mujizat yang terjadi, tetapi ketika Yesus murid-murid menyampaikan tentang kebangkitan Yesus, Thomas tidak percaya. Tapi apa yang terjadi? Setiap orang memiliki kesempatan kedua. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 berkata begini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Kita bisa melihat bagaimana keadaan itu terjadi. Ketika Yesus datang menampakkan diri kepada Thomas, Yesus datang mengundang dia, menyambut dia. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Yesus datang menghampiri Thomas dan membuktikan keraguannya bahwa dia keliru. Dan apa yang terjadi pada Thomas? Apakah Thomas lari ketakutan karena melihat Tuhannya, gurunya yang telah bangkit itu, yang masih berlubang paku itu? Tidak, saudaraku. Thomas menyambut undangan itu. Thomas datang kepada Tuhan. Dan ingat, dia datang kepada Tuhan, dia menyambut Tuhan, bukan hanya sekedar menyambut, tapi dia memujanya sebagai Tuhan. Lihat di ayat 28, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku, ini adalah sebuah pengakuan iman yang diberikan oleh Thomas kepada Yesus. Kalau dulu dia masih meragukan tentang keilahiannya Yesus, kalau dulu dia masih meragukan tentang ketuhanannya Yesus, tapi kebangkitan Kristus dan undangan yang Yesus berikan, ketika Yesus datang kepada dia, dia menyambut Yesus, dia percaya, dia mengaku dalam hatinya, dan akhirnya dia mengimani Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu yang terjadi pada Thomas. Tapi bukan hanya pada Thomas, Petrus pun juga demikian. Kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok ketika Yesus ditangkap pada saat itu. Tapi lihat peristiwa di dalam pasal selanjutnya, dalam Yohanes pasal 21 ayat 5 sampai 7, kemudian kita akan baca ayat 11 sampai 13. Berbunyi begini. Yohanes pasal 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi, Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Petrus dan para nelayan, Yesus datang menghampiri mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus bertanya, apakah kalian punya lauk? Mereka berkata, tidak. Kemudian Yesus bilang, tebarkanlah jalamu. Ketika mereka menebarkan jala, dan ternyata banyaknya ikan di situ. Dan akhirnya murid yang dikasihnya berkata kepada Petrus, lihat itu Tuhan. Apa yang terjadi pada Petrus ketika mengetahui bahwa itu adalah Tuhan? Kan ini adalah peristiwa yang sama ketika waktu Tuhan datang menyambut dia, mengajak dia dan akan menjadikan dia sebagai penjala manusia. Dan ini kejadian itu terjadi kembali lagi kepada diri Petrus. Dan apa yang terjadi? Melihat itu dia langsung lompat, memakai bajunya dan melompat ke dalam air dan untuk menghampiri Yesus. Panggilannya diingatkan kembali. Komitmennya diingatkan kembali. Dan akhirnya Petrus pun, kita tahu di dalam lanjutan ayat tersebut, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau mengasihi aku? Dan kemudian gembalakanlah kawanan domba. Petrus menyambut kembali Tuhan ketika Tuhan datang menghampiri dia. Petrus mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, menjadikan Tuhan di dalam hidupnya dengan berkata bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan akhirnya memegang kendali tongkat estafet selanjutnya sebagai pemimpin bagi gereja. Itulah yang terjadi, saudaraku. Ingat, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang benar adalah mereka yang menyambut Yesus, mengaku dan percaya, kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang terjadi ketika masa 40 hari Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan murid-murid, menampakkan diri kepada mereka untuk mengingatkan kembali mereka. Dan apa yang terjadi? Dari banyak dari mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang telah menebus mereka. Itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya terjadi manifestasi yang begitu luar biasa, pencurahan Roh Kudus atas mereka. Nah, setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, yang kedua adalah kita perlu kesetiaan, saudara-saudara yang kekasih. Lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis datang dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, setelah Yesus selama 40 hari hidup bersama-sama dengan mereka, Yesus berkata kepada mereka ketika sementara makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka untuk pergi meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Peristiwa ini berbeda ketika Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan. Ketika Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan, murid-murid tercerai-berai. Tapi ketika Yesus naik ke surga, justru sebaliknya, mereka menjadi satu yang menjadi kuat. Dibuktikan dengan kesetiaan mereka untuk menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus itu. Saudaraku yang kasih, apa itu kesetiaan? Pada dasarnya, setia berarti melakukan apa yang telah dijanjikan. Sudah tentu termasuk perjanjian adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diminta. Kalau Yesus meminta supaya mereka tinggal di situ, tidak meninggalkan Yerusalem, sambil menanti-nantikan janji Tuhan, janji Bapa digenapi bahwa akan dibaptis dengan Roh Kudus, maka disebut setia adalah ketika mereka
melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diminta oleh Yesus kepada mereka, dan mereka lakukan itu. Mereka setia pada perintah Yesus, menunggu menantikan pencurahan itu, baptisan Roh Kudus itu. Jadi kalau kita berjanji melakukan sesuatu namun tidak melakukannya, itu berarti kita tidak setia. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Artinya inilah bentuk dari langkah selanjutnya setelah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus adalah aksi yang benar. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita adalah dari kesetiaan kita kepadanya. Kata-kata hanya dapat dibuktikan dengan sikap atau perbuatan. Janji-janji manis itu namanya gombal ketika tidak diaplikasikan di dalam perbuatan. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kepada mereka untuk tinggal di Yerusalem, dan ketika mereka memiliki iman kepada Tuhan, maka mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, kata setia ini sendiri pun dalam bahasa Inggris adalah faithful, ya. Nah, faithful ini kalau kita mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah berbicara tentang iman. Artinya kesetiaan ini sama dengan iman, percaya. Sehingga kesetiaan tidak dapat dipisahkan dari hidup beriman, yang berarti percaya dan tidak melepaskan kepercayaan kita. Kalau dulu ketika Yesus ditangkap mereka kacau balau, meragukan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, iman mereka benar, mereka berjumpa dengan Kristus, menyambut Kristus dalam hidup mereka, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam hidup mereka, dibuktikan dengan kesetiaan mereka untuk menanti-nantikan. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus naik ke surga, maka kita tahu bahwa mereka kehilangan pegangan sebenarnya. Tapi tidak membuat ciut mereka untuk setia menunggu apa yang telah dijanjikan itu. Saudaraku yang kekasih, mari kita pelajari lebih jauh tentang kesetiaan. Kesetiaan memiliki 3 komponen yang penting dalam diri kesetiaan itu. Yang pertama, kesetiaan selalu mempunyai objek. Artinya kita setia terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Kemudian kesetiaan mempunyai alasan tertentu yang menjadi dukungannya, dorongannya untuk orang mau setia kepada seseorang, yaitu tentunya tentang kebaikan dan kasihnya yang mereka rasakan. Jadi kita setia kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan juga karena kasihnya. Ingat, murid-murid ini mendapatkan kesempatan kedua, dan itu jarang terjadi. Pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Kristus adalah hal yang sangat tercela. Tetapi semua dari mereka mendapatkan kesempatan kedua. Yesus datang berjumpa dengan mereka satu persatu dan membuktikan kebangkitannya sebagaimana dia adalah Tuhan. Dan akhirnya mereka mau setia kepada Kristus. Dan yang ketiga adalah kesetiaan pada akhirnya melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang kepadanya kita telah memberikan kesetiaan itu kepadanya untuk kita lakukan. Jadi ketika kita berkata bahwa kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan adalah objeknya, dengan alasan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga akhirnya kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Itulah kesetiaan. Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidup kita? Mungkin kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi selalu ada kesempatan bagi kita. Dan setiap kali Yesus datang mengetuk pintu hati kita, memberikan kesempatan dan terus kesempatan dan terus kesempatan. Sudahkah kita menyambut Dia? Sudahkah kita memberikan pengakuan dan iman kita? Dan sudahkah kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita? Maka itu akan menentukan kesetiaan kita kepadanya. Jadilah orang percaya yang benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita dengan memiliki kesetiaan. Kemudian poin yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah kesehatian. Saya ajak kita untuk buka Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas
tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan ini baik-baik. Apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ini, pengikut Yesus ini? Mereka bukan orang-orang yang berpengaruh di sana, tetapi mereka, kesetiaan mereka teruji ketika Yesus naik ke surga dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menanti-nantikan pencurahan Roh itu atas mereka. Sehingga mereka pun mau mengikuti apa yang Yesus sampaikan kepada mereka dengan berdoa bersama-sama. Ada beberapa fakta menarik di sini yang dapat kita lihat. Salah satunya adalah saudara-saudaranya Yesus. Kita tahu bahwa saudara-saudaranya Yesus ini dalam Markus pasal 3, ketika Yesus sementara mengajar dalam menyampaikan firman Tuhan, kemudian datanglah mereka dan mau membawa pulang Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata bahwa saudara-saudaranya adalah mereka yang mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi hari ini kita dapat melihat mereka adalah bagian dari orang-orang yang menanti-nantikan pencurahan Roh. Artinya mereka masuk dalam ring satunya Yesus ketika Yesus bangkit kembali. Mereka juga menyambut Yesus. Dulu mereka menganggap dia orang gila, menganggap bahwa dia melakukan mukjizat dengan kuasa dari yang lain, dari roh lain. Tetapi hari ini mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka mau menanti-nantikan apa yang Tuhan katakan. Terjadi perubahan di situ dan terjadi kesatuhatian di antara setiap jemaat pada saat itu. Para murid-murid, para rasul, dan orang-orang yang berkumpul menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Apa yang mereka bisa lakukan? Yang jelas dalam kesehatian mereka adalah mereka taat kepada Kristus untuk menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Dan mereka melakukannya itu dengan sikap bersekutu, bersehati dalam doa. Inilah yang dapat kita pelajari, saudaraku yang kekasih, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka yang benar-benar berjumpa dengan Yesus, di mana mereka menyambut Yesus, mengaku dan percaya akan kematian, penebusan, dan kebangkitan, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan kemudian setia menanti-nantikan pencurahan itu dengan sikap yang sehati. Mari sama-sama kita menyambut Yesus dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berjumpa dengan Yesus dalam hidup kita. Mari sama-sama kita setia kepada Kristus. Dan mari bersama-sama kita membangun persekutuan dan membangun kesehatian sebagai murid Kristus. Dan lihatlah, Roh Kudus akan bekerja sepenuhnya dalam hidup kita, sebagaimana itu terjadi kepada para rasul. Dan ingat bahwa pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada rasul dan kepada kita semua, tujuannya bukan untuk pamer kerohanian kita, tapi memperlengkapi kita dengan job description, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, yaitu menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Mari sambut panggilan ini, dan biarkan ini menjadi perenungan di hari Pentakosta ini, bahwa kita adalah saksi Kristus yang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami pada hari ini Tuhan. Secara khusus hamba mau berdoa bagi setiap kami Tuhan. Kami adalah orang Kristen, kami adalah orang percaya, tapi mungkin kami bukan orang Kristen yang benar-benar menyadari iman kami Tuhan. Biarkan melalui dari perenungan firman Tuhan hari ini, berjumpaan dengan Roh Kudus ini Tuhan, kami mengerti bahwa semua itu hanya bisa terjadi ketika
Yesus ketika Tuhan Yesus menghampiri kami dan terjadi perjumpaan antara kami dengan Engkau Tuhan, di mana kami menyambut Engkau, di mana kami mengaku dan percaya kepadamu, dan di mana kami menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kemudian kami setia terhadap panggilan-Mu, kemudian kami sehati bersekutu sebagai murid-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami yang penuh dengan dosa ini Tuhan, yang selalu jatuh di dalam dosa ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa selalu ada kesempatan yang terus Tuhan berikan Tuhan. Namun Tuhan, ajar kami untuk sama seperti murid-murid Tuhan. Ketika kesempatan kedua diberikan kepada kami langsung mengambil keputusan Tuhan untuk berbalik, meninggalkan dosa kami Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Roh Kudus, mari curahkan jamah hati kami dimanapun kami berada. Biarkan kami mengerti bahwa kami yang bertemu dengan Kristus, kami adalah saksi Kristus, dan kami diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini Tuhan mau berdoa bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman ini Tuhan. Jamah kami, lawat kami Tuhan, jadikan kami saksi Tuhan. Penuhi kami, perlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melakukan panggilan surgawi dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan, dan ajar kami untuk sehati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali lagi di hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kita sungguh-sungguh merenungkannya di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman-Nya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu sepekan ini. Untuk laporan persembahan, jemaat Tuhan bisa melihat di grup yang sudah dibagikan. Kemudian persembahan hari ini, untuk persembahan umum maupun persembahan gedung atau persembahan persepuluhan, jemaat Tuhan dapat transfernya ke rekening gereja. Kemudian yang kedua, minggu depan kita akan kembali melakukan ibadah ya, karena masih situasi yang seperti ini, untuk kita masih menjalankan ibadah secara online. Ya, mari jemaat Tuhan minggu depan kembali mengikuti ibadah kita secara online hari Minggu pukul 10 pagi. Ya, kemudian untuk hari Jumat kita akan tetap mengadakan doa sepakat. Mari kita mengajak keluarga untuk berdoa bersama-sama. Kita membangun misbah di rumah kita untuk berdoa sepakat dengan seluruh jemaat yang membawa setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, ya, baik melalui untuk pergumulan jemaat atau pergumulan gereja kita. Ya, kemudian yang keempat, kita juga sungguh bersyukur ya karena gereja menyediakan program saat teduh. Jemaat Tuhan boleh menikmati program saat teduh ini. Silahkan untuk membagikannya kepada keluarga, kepada teman, dan kepada semua orang ya, melalui saat teduh yang diadakan oleh gereja kita melalui YouTube channel Sains Surabaya. Kemudian kami seluruh keluarga Sains Surabaya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada saudari terkasih kita Sandra, di mana ibunda tercinta sudah pulang ke rumah Bapa di hari Sabtu tanggal 23 Mei. Biarlah Tuhan yang senantiasa menghibur, memberikan kekuatan bagi Sandra dan juga seluruh keluarga ya, karena ibu sudah berbahagia bersama dengan Bapa kita di surga. Ya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei. Biarlah kiranya kasih Tuhan terus semakin melimpah dan menyatakan segala kehendaknya di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei. Kita juga akan sama-sama berdoa untuk syafaat kita di hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei ini ya Tuhan. Mari Engkau Allah yang memberkati, Allah yang terus menuntun setiap langkah-langkah jemaat-Mu ini ya Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau, untuk semakin tenggelam di dalam kasih Tuhan, di dalam rahmat Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa, Engkau terus memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga Sandra, dan juga bagi terkhusus untuk saudari terkasih kami ini Sandra ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, terus memberikan kekuatan, penghiburan bahwa Tuhanlah segala pengharapan kami, bahwa Tuhanlah segala kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan Sandra dan keluarga dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus yang memberkati, di mana saat ini ya Tuhan bangsa kami ini sedang mempersiapkan suatu keadaan untuk menghadapi kehidupan di situasi yang baru yang disebut dengan kehidupan new normal ya Tuhan. Mari biarlah segala kebijakan, segala semua yang sedang dikonsepkan, Tuhan berikan hikmat-Mu kepada bangsa ini ya Bapa. Setiap orang-orang yang terlibat di dalam segala perumusan ini, biarlah Tuhan yang menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan biarlah mereka terus memimpin bangsa ini dengan penuh kasih, dengan penuh cinta akan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang Engkau terus memberkati setiap mereka, setiap jemaat Tuhan yang terkasih ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan, di dalam segala hal yang sedang dihadapi akhir-akhir ini ya Tuhan. Mari bagi setiap jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan studi, dengan masalah kesehatan, dengan masalah keuangan, dengan semua berbagai pergumulan yang dihadapi, mari Engkau Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang menjadi pertolongan kami, Tuhan yang menjadi pengharapan kami di dalam segala situasi yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa, di dalam segala situasi ini kami tetap menaruh segala harapan kami kepada Engkau. Terima kasih, ini doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Para jemaat Tuhan, senang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari angkat kedua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang indah, yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita pada hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini sesuai dengan doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.